Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Liga lagi. Oke guys, hari ini gua akan membawa konten baru ke channel gua, yaitu pembahasan bola. Hari ini pembahasannya akan membahas tentang match pertama dari Liga Inggris, yaitu Brentford lawan Arsenal. Tadi malam Brentford unggul atas Arsenal 2-0. Di sini gua sebagai penonton yang cukup memihak karena gue fans Arsenal, cukup mengecewakan untuk Arsenal. Cuma Brentford untuk tim yang baru naik ke Premier League itu mainnya lumayan efektif. Kenapa efektif? Karena mereka nggak terlalu banyak megang bola. Nanti gue akan bahas konten tentang bola ini mostly tentang taktikal yang gue perhatikan selama menonton. Jadi gue bukan melakukan analisis taktik yang so tahu, tapi ya bagaimana yang gue tonton itu yang akan gue bahas gitu. Langsung aja kita pertama bahas dari live score-nya dulu. Ini formasi mereka. Cuma ini kan formasi di atas kertas aja ya. Dalam pertandingannya mereka dari Brentford tuh seringnya mundur sampai bahkan Bryan Mbeumo ini pergi ke belakang. Gue nggak tahu nama panggilannya gimana. Dan Ivan Toney ini akan jadi sendirian di depan untuk melakukan counter attack. Dalam pertandingan ini ada pergantian yang menurut gue mengubah jalannya pertandingan. Dan ya secara statistik 2 gol, yang gol pertama oleh Sergi Canos itu menurut gue ada kesalahan dari Arsenal, gimana mereka setelah clearance tuh nggak bisa mengembalikan, ibaratnya nge-zoning dari bola clearance-nya yang akhirnya dapat sama Brentford. Dan Christian Nogard ini adalah kesalahan fatal Arsenal hampir beberapa musim ke belakang, yaitu bola atas. Nggak ada duel-duel dari bola atas yang Arsenal tuh confident untuk merecovernya. Itu singkat tentang 2 golnya. Kalau kartu di sini kayaknya nggak terlalu banyak kartu ya, bahkan nggak ada kayaknya, seingat gua. Kita lihat shot on targetnya Arsenal tuh sebenarnya lumayan banyak, 5, tapi kalau gue inget tuh ada 2 dari Sambi Lokonga yang dari luar kotak penalti, dan ada 1 dari Kieran Tierney, dan 2 lagi tuh dari Chambers gitu, gue lupa. Nah cuma sebenarnya shoot on target Arsenal tuh nggak terlalu mengancam juga ya. Jadi entah gara-gara tidak hadirnya Lacazette dan Aubameyang, cuma memang Arsenal ini penyerangnya lagi parah banget. Bahkan dari pramusim tuh gak ada striker yang meyakinkan yang Arsenal punya. Aubameyang apalagi di laga pramusim dia terlalu banyak membuang-buang peluang. Sangat berbeda Aubameyang di era-era 3 tahun belakang mungkin pas Unai Emery. Cuma itu yang membuat Aubameyang diperpanjang juga kontraknya kan, karena meyakinkan. Terus posisinya mostly Arsenal, nanti gue bahas juga. Oke, next dari Opta, dari live score kita ke Opta. Nah, di Opta ini kita akan ngelihat, bisa dilihat sebenarnya passing dari Arsenal tuh kebanyakan gitu. Arsenal. Oh ini. Wah, ada gangguan sedikit. Gua sorry banget nih. Nah, sorry ada gangguan.
kita lihat dari Opta sendiri tuh yang paling banyak melakukan passing, P ini passing ya, itu Granit Xhaka sama Lokonga. Cuma yang gue perhatikan adalah Arsenal tuh terlalu heavy di sayap ya. Itu udah dari beberapa musim juga. Mereka terlalu berfokus ke sayap buat penyerangan itu, dan jarang banget melakukan terupas ke dalam. Yang menurut gue sebenarnya si sekarang striker yang yang dipasang di awal tuh adalah Folarin Balogun ya. Nah, si Arsenal tuh jarang banget melakukan kayak passing yang biasa dilakukan Saka di Euro, yaitu langsung terupas ke tengah yang nanti Balogun akan masuk gitu. Nah, terus nextnya Tierney ini pergerakannya itu aja ya. Untuk di babak satu, mungkin gue bahas per babak aja. Di babak satu tuh Arsenal terlalu monoton menurut gue. Pemain kreatifnya cuma si apa namanya si Smith Rowe yang baru dikasih nomor 10 oleh Arteta. Cuma itu pun nggak terlalu banyak hal yang berbahaya yang dilakukan oleh Smith Rowe, dan beberapa kali Martinelli mencoba ngebantu, cuma ya kurang juga. Tapi ada sih bola dari si Chambers masuk ke Smith Rowe, tapi operan-operan antara Martinelli, Smith Rowe sama Balogun tuh kurang maksimal, jadi aja keblok dan jadi corner. Di babak satu pokoknya permainan Arsenal itu posisinya bagus 70% sebelum adanya gol itu, tapi sangat membosankan, bolanya berputar-putar di sana aja. Sedangkan di babak 2 setelah ini Bukayo Saka masuk, permainan Arsenal tuh jauh lebih unpredictable karena di sayapnya itu awalnya Nicolas Pepe hanya di sayap aja, terus di babak satu ini mulai masuk ke dalam, terus si Bukayo Saka juga mulai ngacak-ngacak pertahanan, duet sama Kieran Tierney dan Granit Xhaka. Nah, di sebenarnya babak 2 tuh permainannya cukup menjanjikan secara atraktif, atau secara lebih tidak unpredictable lah, tidak predictable lah. Jadi, tapi ya itu karena striker Arsenal sekarang lagi pada mandul-mandulnya, semua peluang tuh kayak sudahlah gitu. Nah, terakhir secara taktikal ini, yang biru ini gue akan menyesuaikan dengan baju yang dipakai kemarin ya. Biru adalah Arsenal dan merah adalah Brentford. Brentford tuh mostly kalau lagi bertahan tuh mereka kayak gini nih, tiga ini diturunkan ke sini. Kalau misalnya ini nomornya nggak sesuai nomor punggung ya, ini kita anggap Nicolas Pepe. Bentar, gue lihat line up ya. Ini Nicolas Pepe dan ini Chambers. Nah, beberapa kali Smith Rowe ini nomor 8, Balogun akan di sini. Nah, beberapa kali mereka tuh duel 3 lawan 3 di sini. Seringnya Pepe di cover ke sini, nomor 4 di sini. Nah, beberapa kali Pepe akan masuk sini dan Emil Smith Rowe akan nunggu. Tapi seringnya tuh Smith Rowe atau siapapun akhirnya jadi 2 lawan 3 di sini. Sering banget, beberapa kali di babak pertama kayak gitu. Cuma di babak kedua udah lebih baik. Pergerakan bola yang kesini tuh kadang si yang bawa bola tuh di sini dulu. Kalau pemain ini udah ketarik, baru
ada yang masuk ke sini. Tapi itu kalau pergerakan di sayap kanannya ya. Kalau di sayap kiri, si Valorant Balogun tetap di sana. Ini Emil Smith Rowe tetap di sini, Granit Xhaka ke sini. Bukayo Saka tuh gantiin siapa ya? Gue lupa. Bukayo Saka, gantiin Balogun, artinya pergerakan ini udah jadiin false nine yang beberapa kali Smith Rowe itu di saat ini udah ngumpuk 3 di sini. Smith Rowe sama PP tuh nunggu tuh antara di sini dan PP jadi false nine ya. Ketika bola di sini ini lebih dinamis nih. Biasanya Tierney masuk ke sini. Tierney tadi nomor berapa ya? Kayaknya 9. Kayaknya ini bukan Tierney deh. Lupa deh gue. Nah, Tierney masuk ke sini. Ini tuh Tierney biasanya lakuin overlap bahkan sampai ke sini nih. Nah, sayangnya tetap beberapa kali passingnya ada yang ke bahkan mencoba ngegolin sendiri ke blok, terus mau lakuin crossing sampai di sini tuh ini tuh nggak ada yang bisa nyambut. Nah, disitulah rata-rata hampir overall permainan Arsenal pada saat babak kedua. Jadi babak 1 terlalu monoton mainnya. Tierney di babak 1 tuh bahkan lebih banyak sendirian. Kalau udah merasa mentok, dia pasti back pass. Coba mau overlap, back pass kayak gitu terus. Pokoknya monoton lah. Sayap kiri yang monoton, sayap kanannya gue lihat Arteta tuh mencoba mengharapkan PP untuk bisa melakukan itu skill individu, tapi PP kayaknya terlalu body balance-nya terlalu lemah dan sering banget Brentford tuh main fisik aja, langsung halang pakai 2 orang dan PP selalu kehilangan bola kayak gitu di kanan. Nah, menurut gua overall konklusinya Arsenal itu dibanding sama laga pramusimnya, gua karena fans Arsenal nonton laga pramusimnya itu sangat monoton dan tidak banyak berubah dari laga pramusim. Gue bingung Arteta tuh di pramusim mau eksperimen apa gimana. Yang kedua, mumpung masih ada bursa transfer, Arsenal tuh sangat jelek di bola atas ya. Selama pertandingan kemarin, hari ini, tadi subuh jam 2, itu yang bisa menangani bola atas tuh cuma si Pablo Mari, karena dia lumayan tinggi ya. Nah, sedangkan si transfer baru Arsenal, Ben White, menurut gua tuh jelek banget bola atas. Bukan jelek banget sih, jelek lah. Dia tuh cukup pasif di bola atas, nggak bisa baca ini. Pas gol kedua pun kasusnya ada yang nahan si Leno di sini, terus di sini tuh Kieran Tierney sendirian yang udah badannya udah kayak bocil ya, kecil banget. Terus bola itu dari sini nih. Nah, dilempar itu cukup jauh. Ben White tuh di sini nih. Dia pas bola itu cukup jauh ya, dia nggak mencoba ngehalangin si yang lagi nahan Leno ini. Dia cuma ngeliatin aja tuh di sini. Set. Nah, yang pemain Brentford yang di sini 2, ya maju langsung kedua sini. Tanya gol. Di situ menurut gua PR terbesar ya. Pemain Arsenal tuh banyaknya yang kecil-kecil, jadi bola atas tuh makanan. Dan di Liga Inggris tuh bola atas cukup krusial untuk mendapatkan gol. Jadi kayak sayang aja sih Arsenal lawan Brentford loh. 2 match berikutnya tuh lawan Chelsea sama City kalau nggak salah. Itu gue nggak paham lagi sih Arsenal kayak gimana. Arteta dipecat mungkin bentar lagi, nggak tahu. Gue nggak mau jadi fans Arsenal yang Arteta out, cuma sejujurnya untuk match ini, dinilai dari match ini aja, Arteta cukup mengecewakan lah pastinya buat Arsenal.
Oke guys, segitu dulu pembahasan pertandingan dari gua. Mudah-mudahan cukup memberikan informasi lah bagi yang gak nonton match tadi malam. Mungkin ada fans Arsenal di sini. Mudah-mudahan gua bisa bikin konten bahas bola ini lebih banyak. Tapi gue nggak mau bahasnya tuh kalau gue nggak nonton, gue nggak mau sekedar baca live score dan segala macem. Pokoknya tunggu terus konten tentang bola gue. Mudah-mudahan pembahasan gue cukup entertainment juga, karena namanya kita nonton gak sekedar buat bahas taktik ya. Gue juga bukan coach, bukan siapa-siapa. Gue bahas sesuai apa yang gue lihat aja. Dan gue paling, kalau untuk Arsenal paling gue ada harapan-harapan dikit, beli siapa kayak apa kayak gue nggak tahu nih Arsenal arahnya kemana nih pembelian pemainnya. Overall sebenarnya si Nuno Tavares pas diganti sambil kok nggak sama Ben White tuh, kalau zoning cover tuh lumayan bagus ya dibandingkan David Luiz kalau apa. Tapi kalau kayak overall lumayan lah, nggak blunder banget si ininya, walaupun ada momen Ben White tuh dilewatin dengan gampangnya dan dia kayak diem gitu. Cuma ya mungkin belum dapet lah tektokannya sama Pablo Mari. Mungkin kayak gitu aja harapan gue tentang Arsenal gitu. Untuk tim-tim lainnya gue tergantung gue nonton atau enggak. Gue nggak bisa janji bahas semuanya, tapi kalau requestnya mulai banyak gue akan coba bahas. Oke guys, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Ciao.